Saat ada anggapan seni tradisi tidak dilirik anak muda, Bathara Saferigadi Dewandoro justru membuktikan diri. Di usia muda, ia sudah menjadi koreografer dan sutradara di Sanggar Tari Swarga Loka. Hasrat pria kelahiran Yogyakarta 7 Februari 1997 ini begitu tinggi pada seni tradisi. Di usia belum genap 17 tahun, Bathara menyandang gelar koreografer seni tari tradisional kelas dunia termuda dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Ketika itu, karyanya adalah drama wayang. Lalu di usia 18 tahun, ia mendapat anugerah kebudayaan dari Kemendikbud sebagai remaja berprestasi. Memiliki keinginan agar generasi muda mau mencintai budaya sendiri, hingga saat ini Bathara terus berkarya. Di tahun 2019, ia menciptakan karya tembang Nestapa dan Refusing. Bangga, pokoknya intinya bangga ya sahabat di rumah. Itu kata yang pantas disematkan untuk Bathara karena di usianya masih relatif muda, Bathara sudah fokus pada tujuannya untuk mengembangkan seni tari tradisional di Indonesia. Dan tahun ini saja nih sahabat di rumah, Bathara terpilih untuk mengikuti workshop menari di Korea Selatan. Luar biasa. Nah, ini lanjut ke apa yang membuat kamu konsisten menjadi seorang penari sih? Apa ya, karena dari kecil memang sudah diperlihatkan dengan pertunjukan-pertunjukan tari sama orang tua juga. Terus kemudian tanpa sadar, lama-kelamaan jadi ingin ikut terjun di dunia tari ini. Terus yang membuat saya terus konsisten adalah saya berpikir lagi bahwa ya memang kita harus yang meneruskan. Karena kalau yang nggak meneruskan, yang siapa lagi yang akan meneruskan kalau bukan kita gitu kan. Betul. Karena kan warisan tradisi ini penting sekali untuk dipertahankan. Karena yang menjadi ciri yang berbeda dengan bangsa itu kan adalah kebudayaan dan corak tradisinya. Jadi saya mau nggak mau punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga seni tradisi ini, dan saya punya tugas yang saya sadari adalah saya ditunjuk untuk mengembangkan tradisi ini supaya relate dengan kehidupan anak-anak muda sekarang gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bathara. Dari usia yang masih muda sudah begitu cinta sama tradisi. Oh, monggo. Kelihatan kok mukanya yang pengen nanya. Enggak. Tadi ngomong kita, menurut siapa lagi kalau bukan kita gitu. Strateginya supaya anak muda tuh ikut gitu loh, Mona. Paling enggak menikmati, mengetahui, dan belajar. Kalau ada yang belajar, syukur. Strateginya itu tadi bagaimana kita membuat tradisi ini tidak membosankan ketika berhadapan dengan anak-anak muda yang sangat dinamis perkembangannya, karena kan zaman juga terus berubah. Tradisi ini juga harus mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi kita mulai masuk ke wilayah sosial media juga. Terus kita menciptakan juga wayang yang berbahasa Indonesia supaya anak-anak sekarang itu bisa kenal dan tahu filosofi dari cerita wayang yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendekatkan dengan generasi milenial ya, supaya lebih cinta tradisi Indonesia. Tepuk tangan dong buat Bathara. Nah, penasaran juga ya kita ya. Kamu yakin dengan pilihan menjadi seorang seniman untuk pilihan berkarir ke depan? Untuk saat ini saya sangat yakin karena dari bidang yang saya tekuni ini saya belajar banyak hal. Mulai dari saya belajar tentang sejarah, saya juga belajar tentang politik, saya juga belajar tentang sosial dan budaya di masyarakat. Itu karena bidang yang saya tekuni ini, bidang tari ini. Saya menemukan banyak sekali pelajaran yang berharga yang mungkin ketika saya belum menyadari bakat yang saya punya ini, saya akan lama untuk menemukan itu semua. Tapi karena bersyukurnya saya sudah sadar sejak awal, jadi saya banyak belajar sekali. Ya, sahabat di rumah, tidak cukup hanya mempelajari gerakan tari, tapi demi melestarikan nilai tradisi, Bathara juga mempelajari latar dan budaya yang terkandung dalam setiap tariannya. Gak heran loh kalau Bathara pernah mendapat gelar sebagai koreografer seni tari tradisional kelas dunia termuda dari Museum Rekor Indonesia. Silakan. Oke. Ini gerakannya dasar banget dan gerak ini kita main di tangan dulu aja. Kalau di Jawa Tengah namanya ukel. Tangannya bisa lurus semua. Ukel. Mungkin? Ini kita turun tangannya. Aduh. Tangannya turun. Terus dibuka. Nah, jadi kita main di pergelangan tangan aja. 1, masuk. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Cepetin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Cowoknya kalah nih sama cewek-ceweknya nih. Tuh, 2, 3, 4. Tangan ju, pan. Tuh, 2, 3, 4. Udah kemana nih? 6, Udah mana? 7, nah, ini banyak banget gerakan di tari tradisi banyak banget. Oh, boleh. Oke, kita main step kaki aja ya. Coba kita double step. Ya. Kanan, kiri, gampang ya. Kanan, kiri, cepet. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Itu dasar-dasar yang ada di tari. Hah? Itu gerakannya. Ya, Tadi gerakan. ukel sama yang ini kaki tadi apa? Kakinya kalau kita step double step biasanya. Ada di banyak juga gerakan-gerakan. Boleh tari tradisi. digabungin nggak? Boleh, gabungin ya. Tertarik ya. Jangan di... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan dong buat Batara dong. Aduh. Ya, setelah ini akan hadir sahabat saya nggak kalah luar biasanya, yaitu mengenalkan kain Indonesia ke luar negeri. Yang penasaran? Tetaplah di Michael Chandra Luar Biasa. Jadi kita tuh di Kopas selalu ngelihat sebenarnya artinya dulu. Nah kalau ini sebenarnya fungsinya tuh lebih bisa digunakan sebagai selendang. Terus sebenarnya bisa digunakan untuk padu padan baju-baju lain.